wartawan tidak boleh berpihak atau bergabung dalam dunia politik, itu tidak boleh. Beritakan boleh, dan kita harus berusaha untuk memberi informasi yang seimbang, sama rata, terus harus sesuai fakta. Baik, selamat datang di Lontar Podcast, ruang berbagi kisah inspiratif anak muda Manggarai Barat, dan saya Mart Sakius. Dan episode kali ini kita akan berbincang dengan perempuan hebat dan inspiratif melalui dunia jurnalistik. Ia menjadi koresponden televisi nasional di Manggarai Barat, dan di layar televisi yang kita nonton ada pengorbanan, ada perjuangan, dan ada semangat yang tak pernah padam. Apalagi menjadi jurnalis perempuan tidak mudah di daerah yang budaya patriarkalnya cukup kuat. Dan obrolan ini akan menjadi menarik karena di samping saya sudah ada narasumber. Dan menarik ya, selama ini mungkin jarang kita ketemu. Iya, sudah lama ya, berapa tahun sih? Sudah lama sekali. Iya, padahal dulu tuh sering nongkrong sama Om Teus, Iya, sudah beberapa kali juga wawancara Om Teus, liput Om Teus kegiatan, pernah pameran lukisan tunggal juga. Dan saya cukup bangga ya waktu itu diliput, diberitakan melalui media ya FIFA.co.id. Pernah di TV juga. Iya, betul. Ya, mungkin langsung saja perkenalan. Oh ya, halo semuanya penonton Lontar Galeri ya. Ya, Lontar Galeri. Nama saya Vera Bahali, saya koresponden TV One untuk daerah Manggarai Barat. Iya, betul. Mungkin langsung pertanyaan sih ya. Langsung, silakan. Jadinya kayak semangat sekali saya. Iya, itu dia. Aduh, biar sudah malam ya tetap semangat kayak masih pagi. Iya. Gimana Om Teus? Bisa diceritakan tentang bagaimana awal mula perjalanan Anda hingga menjadi koresponden TV One? Iya, TV One. Awal mulanya itu sebenarnya saya pernah cerita sih di podcast lain juga. Jadi singkat ceritanya itu setelah saya kuliah, saya dulu kan memang kuliah di Makassar itu ambil komunikasi jurnalistik, jurusan ilmu komunikasi, konsentrasinya memang jurnalistik, ya karena arahnya mau jadi wartawan gitu. Terus kebetulan waktu di Makassar pas sambil kuliah sekitar semester 5 begitu saya kerja di Harian Fajar. Jadi waktu itu sudah jadi wartawan Hukrim, peristiwa. Jadi setiap hari itu liputan ketemu sama wartawan-wartawan yang ada di Makassar. Nah, kebetulan juga di Makassar itu untuk Biro Indonesia Timur TV One. Nah, saya kan bergaul juga dengan teman-teman wartawan TV karena kriminal dan peristiwa itu tadi tuh. Jadi mereka sempat ngomong tahun-tahun 2014-2015 karena waktu itu belum ada koresponden TV One atau kontributor TV One di daerah Manggarai Barat, dan mereka tahu saya berasal dari sini, jadi mereka ajak gitu. Mereka bilang kalau nanti pulang kampung gabung di TV One. Nah, pas tahun 2016 akhir itu Desember saya pulang, saya rasa sudah cukup mengambil pengalaman dan pengetahuan wawasan di Makassar. Kuliah juga sudah selesai. Saya kembali ke sini dan jadi koresponden TV One dari tahun 2016 sampai sekarang. Sudah mau 10 tahun. Wah, luar biasa. Berarti tahun depan 10 tahun. Iya, betul. Berarti ada di balik pengalaman menjadi koresponden media cetak atau media online. Tentu di Manggarai Barat juga ketika balik ada peluang juga untuk jadi wartawan televisi. Betul. Dan karena memang mereka kalau di Makassar dulu bilang saya memang cocok wartawan televisi karena suka sekali turun TKP, tepat waktu cepat tuh, jadi wah bisa ini. Jadi pelan-pelan belajar ternyata nyaman. Lama-lama jadi nyaman. Gitu. Lalu selama Anda meliput berita di Manggarai Barat khususnya, seberapa besar tantangan sebagai jurnalis perempuan khususnya di wilayah yang mungkin masih dominan secara budaya patriarkal? Ini tantangan tadi yang berkaitan patriarki itu yang saya rasakan itu tidak hanya dari luar tapi juga di dalam lingkungan keluarga sendiri. Dan itu lebih banyak mungkin karena kekhawatiran sih, lebih kebangun kekhawatiran seperti berasal dari mama saya dan nenek saya, mama dari mama saya. Nah, dulu itu waktu masih gadis, waktu masih aktif keluar sampai ke Jawa sana, liputan sampai di Jawa sampai di Riung. Saya sering mampir di nenek di Manggarai Tengah tuh, dia selalu bilang Iken bahasa Kolang, sampai kapan begini jalan jauh terus jadi wartawan, pikir nanti kalau ada anak sudah berkeluarga dan sebagainya. Terus sudah begitu juga sapnya mama juga bilang, aduh kau nih pikir masih cari-cari alternatif pekerjaan lain karena
capek gitu ya. Iya. Karena mereka lihat pekerjaannya saya ini lumayan melelahkan. Terus dari lingkungan luar, kadang-kadang saya bersyukur karena saya punya suami ini sudah kenal saya lama dan tahu saya wartawan. Jadi kadang-kadang itu kita juga terganggu dengan saya kan kadang-kadang tiba-tiba keluar jam 12 malam. Kalau tiba-tiba ada peristiwa, kita tidak bisa tolak. Wartawan ini kerjanya harusnya standby 24 jam. Iya. Misalnya tiba-tiba ada kapal tenggelam jam 12 malam atau ada orang ditangkap di Polres. Dengan kita budaya yang berpikir kalau perempuan keluar malam itu tidak baik. Bisa ada orientasi berpikirnya ke arah yang mana. Terus itu tuh sering terjadi dan kadang-kadang itu juga lumayan mengganggu saya dan saya khawatir jangan sampai suami terganggu nanti. Tapi puji Tuhan suami santai-santai saja baik ya. Jadi kadang juga kalau saya sampai tugas keluar berhari-hari sampai kayak pernah saya tugas ke Timur Leste, terus ada kegiatan ke Jawa Timur atau jalan sendiri kan, jadi kan kadang kan mungkin ada bisikan-bisikan gak enak ke suami gitu ya. Dan saya juga kadang-kadang sampai ke saya, tapi itu tuh salah satu patriarki. Kenapa pada saat laki-laki yang tugas luar orang tidak ngomong, tapi pada saat perempuan keluar malam pikirannya negatif. Kadang sampai suami juga bilang, jangan keluar malam. Tadinya lumayan sih kita bicara, cuma saya kerasi dia karena saya bilang saya ini pergi kerja dan kerja saya memang seperti ini. Nah lama-lama dia maklum juga karena memang kita tidak punya tujuan yang jahat, kita keluar karena kerja memang itu tuntutan profesi toh gitu. Seperti itu. Itu salah satu patriarki yang lumayan menjadi tantangan juga buat saya. Tapi saya sudah terabas-terabas. Jadi tapi memang apakah memang pernah ada persoalan waktu itu? Wah, sering itu Pak. Jadi Om Teo, saya dulu bahkan dari saya gadis, saya sering keluar. Jadi saya tuh permisi ya, saya dulu sering ikut polisi juga. Kita kalau ada operasi-operasi pekat turun ke tempat hiburan malam di Gorontalo, orang pasti pikiran, wah anak perempuan kok malam-malam pergi ke situ. Gitu. Sedang kita hanya minum bir karena kita suka minum bir sejak orang sudah ngomong. Padahal kita minum bir ya hobi, bukan mau datang mabuk terus permisi berbuat hal yang asusila tidak. Nah, jadi dulu itu kadang mama juga diomongin, kenapa anak gadis keluar? Tapi lama-lama setelah kita punya orang tua, kita pun harus bangun komunikasi dengan orang tua, termasuk pasangan. Kayak saya bicara dengan tegas dan keras. Kalau seandainya dia menentang, saya ini saya pekerjaan, saya tidak ngapa-ngapain keluar. Saya pergi tugas, saya bikin berita, saya gini, dan saya pulang dalam, saya kerja gitu ya. Dan saya tidak berbeda dengan kamu yang laki-laki kalau keluar. Betul-betul kita mau pergi kerja. Dan kita menjalankan profesional. Kita jalani dengan profesional. Sudah. Dulu itu sering saya keluar tiba-tiba jam 4 pagi. Itu normal bagi jurnalis. Malah lebih bagus, lebih kurang ekstrim di sini. Kita dulu di Makassar itu, ada yang bahkan sampai harus terpaksa menyamar. Yang penting jangan sampai terjerumus kan, menyamar itu tidak untuk tujuan investigasi. Lalu apakah pernah ada momen di mana Novera merasa takut, terancam atau dilema saat harus mewartakan berita itu? Wah, itu ada sih. Kita mulai dari dilema Dilema itu banyak sekali saya rasakan sekarang setelah saya bekerja di kampung sendiri. Sudah menikah, sudah punya anak, jadi saya jujur sendiri, orang bilang jangan terlalu jujur nanti bahaya untuk profesi firman. Tidak sih, menurut saya ini normal dan harus disuarakan gitu ya. Jadi saya tuh sekarang sudah mulai agak takut jalan jauh. Dulu itu Om Teus pasti tahu saya, sikat begitu terang masih hutan itu ular banyak, riung ke atas sudah. Sekarang tuh dilema, kadang kalau mau jalan jauh pikir sekali, aduh jangan sampai nanti kenapa di jalan, terus tidak bisa pulang, kasihan anak sama suami di belakang. Terus dilema lain misalnya pada saat memberitakan sesuatu, jangan sampai orang terdekat kita yang terluka, yang disakiti. Tapi saya selalu berusaha untuk profesional. Apapun yang saya tuh bahkan dulu bapak sama kakak-kakak tuh saya selalu ingatkan, pada saat saya harus bekerja, kamu harus mengerti. Misalnya saya ada bikin berita, saya ini tugas dari kantor, baru saya harus memberitakan ini. Jadi kalau kamu merasa apa, berarti itu risiko yang harus kamu terima. Dan saya juga pasti, kalau dari segi hubungan keluarga, saya juga merasa bahwa saya juga ikut tersakiti kalau kalian sakit. Tapi kalian harus memaklumi profesionalitasnya saya. Bahkan itu juga saya sampaikan ke suami. Jadi
Saya minta dia supaya jangan sembarang-sembarang di luar. Karena saya tidak bisa tolak kalau saya harus tulis. Kalau saya harus bikin beritanya sudah kita selesai, tidak ada urusan lagi yang lain-lain gitu. Tapi itu dilemanya. Iya betul. Kalau terancam, waduh Om Teus jangan ngomong sudah. Jadi saya kan mungkin Om Teus sering lihat berita belakangan. Iya. Termasuk baru-baru saya beritakan sopir yang sama bule itu, mereka kan sampai hubungi saya toh, bicara keras. Tapi saya percaya bahwa selama kita bekerja dengan tujuan baik, pasti nanti ada saja orang yang jaga kita. Ada kok, aman. Jadi ya sudah, sejauh ini ya aman-aman saja. Saya sudah lewati itu semua, tapi still going, jalan masih. Pokoknya tetap sesuai dengan jalurnya Yang lah. penting kita jalan sesuai jalur, tidak melanggar hukum, tidak cara yang tidak sesuai kode etik. Iya betul. Intinya begitu. Tapi memang butuh karakter yang kuat ya. Waduh, ketika memang mental. dihadapkan dengan persoalan seperti itu. Iya, karena itu saya kalau bikin berita muncul surat anxiety itu kayak khawatir bisa sampai tidak tidur. Tapi kan saya teman juga banyak. Kalau di polisi ada teman, di TNI juga ada teman. Jadi ya saling lindungi lah, saling membantu. Oke. Aman kok. Lalu menurut Nuvera, bagaimana peran media, khususnya televisi dalam membentuk citra Labuan Bajo di mata nasional ataupun internasional? Kita bicara khususnya televisi ya. Kebetulan kan kalau televisi itu dia memberitakan sesuatu harus ada visualnya, betul. ada gambarnya. Menurut saya Manggarai Barat sekarang seperti ini juga salah satu faktornya ya karena pemberitaan di televisi ya. Saya masih ingat itu waktu awal-awal tahun berapa itu, sebelum marak Instagram, sebelum rame Facebook, Labuan Bajo jadi terkenal karena Seven Wonders-nya, ya itu rame televisi itu pada saat itu zaman-zaman senior bahkan yang sudah meninggal seperti Om John Lewar, terus siapa yang lain, Om Rio, orang yang di MNC waktu masih aktif. Jadi mereka itu secara rajin liput tentang potensi-potensi wisata di Labuan Bajo. Pada saat Labuan Bajo belum sebagus sekarang betul. Nah, Om Teus juga bisa rasakan pasti itu. Jadi orang melihat di televisi, akhirnya pengunjung mulai datang, terus lahirlah media sosial seperti Instagram, TikTok, semakin ramai sudah Labuan Bajo. Jadi citra Labuan Bajo memang sangat salah satu pengaruh besar juga dari televisi. Iya betul. Apalagi tahun 2013 itu kan Sail Komodo. Dan media sosial mungkin belum seramai sekarang. Itu kalau tanpa televisi orang tidak tahu bahwa lautnya Labuan Bajo seindah itu. Terus di Labuan Bajo itu ada wisata pelayaran yang sekarang ramai itu. Dan, kayak Pinisi dan sebagainya. Dan saya ingat sekali waktu itu saya masih di Jogja dan ketika diberitakan di televisi, aduh bangganya saya. Iya. Karena saya merasa, wah selama ini Labuan Bajo tidak pernah masuk di seperti televisi. Hanya terlihat di peta, tapi orang tidak tahu seperti apa tuh. Bahkan saya waktu kuliah orang tidak tahu Labuan Bajo itu di Flores. Mereka Flores itu di Papua ya? Waduh. Sama. Ternyata Flores itu mereka waktu kuliah itu malah lebih ekstrim lagi. Mereka bilang Flores itu luar negeri ya. Itu ya lagi Flores itu di Italia. Karena kan Flores kan bahasa bunga tuh yang artinya bunga. Lalu sejauh ini bagaimana Nuvera menjaga independensi dan kejujuran dalam dalam memberitakan sesuatu apalagi di tengah tekanan politik lokal? Oke, kalau yang sekarang itu sebenarnya kalau Om Teus lihat juga saya sehari-hari itu saya berusaha membangun batas dalam bergaul kita memang jurnalis itu dituntut untuk membangun hubungan baik dengan semua siapa saja karena yang pertama kita itu cuma punya satu telinga, sepasang mata dan sepasang telinga dan kita tidak bisa kayak amuba yang bisa di mana-mana toh. Nah, dengan bangun hubungan dengan orang kan kejadian di Terang kita yang di Labuan Bajo bisa tahu karena diberi informasi. Tapi kalau untuk kayak situasi politik, kayak tadi Om Teus bilang jangan tetap jaga di tengah situasi politik. Saya selalu berusaha jaga itu. Yakni contoh harus bisa menempatkan diri pada saat harus ikut kode etik jurnalistik juga. Di dalam undang-undang pers dan kode etik jurnalistik itu wartawan tidak boleh berpihak atau bergabung dalam dunia politik itu tidak boleh. Beritakan boleh dan kita harus berusaha untuk memberi informasi yang seimbang, sama rata, terus harus sesuai fakta, terus berusaha untuk tidak bergabung di partai politik manapun.
Nah, terus pada saat lagi masa-masa kampanye atau masa pesta politik itu kita juga harus bisa menjaga diri untuk tidak menunjukkan hal-hal yang bisa membangun pikiran masyarakat bahwa kita nih berpihak ke situ, ke A atau ke B, atau kita tuh masuk ke sini. Kayak contoh sederhana saja, kami itu kalau lagi masa pesta politik, hati-hati kalau foto itu pasang jari. Hati-hati sekali. Jadi itu yang pertama, postingan post terus berusaha untuk, meskipun contoh saya berteman baik dengan kandidat satu, tapi tidak ada tujuannya saya bikin berita untuk dengan tujuan kepentingan politik, saya berusaha untuk tidak terlalu ambil foto dengan dia. Nah, itu salah satu caranya saya untuk bangun kepercayaan publik. Itu sederhananya ya, bahwa kepercayaan publik, oh ini media masih netral gitu. Bukan hanya itu sih, bukan hanya di dunia politik, hal-hal lain juga. Kayak contoh, kalau Om Teus lihat saya kalau bikin berita, contoh saja sekarang yang paling banyak saya sekarang lagi banyak sekali gara berita Hukrim. Kalau Om Teus lihat saya punya porsi pemberitaan itu rata deh. Misalnya contohnya pada saat saya mau bukan mengkritik sih, media itu tidak bisa mengkritik, tapi kalau ada berita-berita yang mengkritisi kerja-kerja kepolisian misalnya, saya akan tulis. Pada saat mereka bikin bagus juga pasti saya akan tulis. Jadi rata semuanya. Nah, jadi bukan hanya di dunia politik saja, hal-hal lain pun berusaha jaga. Termasuk kayak pemberitaan kemarin turis asing yang sama VS pada akhirnya kan saya tetap juga angkat cerita dari versi sopirnya juga tuh. Jadi semuanya tetap harus dijaga bahwa kita tetap netral dan balance. Tapi misalkan gini ya, misalkan kita sudah menjalankan sesuai dengan etika jurnalistik itu, tapi namanya di kampung ini kan kadang selalu cerita miring, ini pasti gini, ini pasti. Itu lalu bagaimana menjaga emosi atau menjaga? Terus terang saya meskipun saya jurnalis yang harus kuat mental, saya juga kadang-kadang terganggu. Saya pernah kok terganggu juga pada saat politik kemarin waktu saya aktif bikin konten di Facebook, sempat juga kesal tuh dengan mulut-mulutnya orang. Cuma kembali lagi, kalau sudah kita pikir begini, ini kan biasa ya di dalam kita tuh tidak bisa mengontrol mulut semua orang. Yang penting diri kita bagaimana, apakah kita masih kerja secara profesional atau tidak. Dan kita juga mungkin itu juga jadi bahan sebagai evaluasi buat kita jangan melakukan hal seperti itu. Kayak contohnya yang menunjukkan keberpihakan, menulis berita dengan tidak adil. Intinya malas tahu lah ya. Malas tahu. Pada akhirnya kelihatan kayak malas tahu, tapi saya tetap berpikir kok. Betul. Maksud tetap saya jadikan bahan evaluasi untuk diri sendiri, tetap saya renungi, saya introspeksi diri karena saya pikir bisa jadi saya juga salah karena kita nih manusia gitu. Karena bisa jadi mungkin ada sapnya bahasa dalam pemberitaan yang menyudutkan orang yang tidak sesuai dengan kode jurnalistik. Saya tetap introspeksi diri biar kedepannya saya jangan begitu lagi toh. Lalu sejauh mana media televisi memberi ruang bagi isu-isu perempuan di Manggarai Barat? Kalau media televisi yang sejauh ini saya liput lumayan nih, lumayan Om Teus. Ada beberapa dulu contoh-contoh saya itu kan banyak sekali bikin feature dulu toko kayak contoh pelaku UMKM perempuan, Ibu Nur pernah, terus banyak sih kayak komunitas-komunitas perempuan yang mereka kemarin tuh bersih-bersih pantai. Lumayan kok untuk TV yang sekarang saya kerja, TV One, dia lumayan memberi ruang bagi perempuan. Atau juga pernah advokasi tentang perempuan-perempuan yang mungkin dimarginalisasi atau mungkin mengalami kekerasan apa sudah, kan kebetulan saya ini kan Om Teus tidak hanya liputan di televisi. TV One ini kan ada media online juga. Kalau Om Teus lihat sampai berita belakangan ini, saya banyak juga mengangkat berita-berita tentang perempuan, baik itu dia sebagai korban atau contoh dia tokoh inspiratif seperti ibu guru Baisa yang di Tekrora, mungkin Om Teus pernah baca. Itu juga dia kan menginspirasi karena dia seorang perempuan 21 tahun itu dia tuntun anak-anak pergi sekolah, jaga mereka dari komodo, dan dia itu tokoh perempuan gitu. Jadi TV One memberi ruang saya yang bagus karena setiap kali saya kirim tentang berita-berita itu selalu dimuat. Puji Tuhan. Semoga kedepannya TV One tapi gitu. Lalu apa harapan Anda terhadap media lokal di Manggarai Barat? Waduh, itu menarik. Om Teus tahu, menurut saya karena saya media nasional, menurut saya media lokal itu penting sekali sebenarnya. Penting sekali karena kalau media nasional itu segmentasi pemberitaannya itu kan lebih menasional. Terus terang secara redaksi juga kita akan bersaing dengan teman-teman di daerah lain, jadi gitu.
kadang-kadang tuh isu tuh tidak bisa terlalu dalam kita gali, kita beritakan. Sementara ada beberapa hal atau situasi yang terjadi di daerah yang perlu kita kawal sampai akhir. Contoh misalnya terkait kebijakan, penanganan kasus, terus proyek misalnya yang berkaitan dengan masyarakat atau sosial gitu ya, masalah sosial. Kalau kami yang TV nasional kan terus terang kadang-kadang saya juga merasa aduh saya kurang kenyang liputan ini karena itu tadi kembali lagi ke durasi. Dan kita harus bersaing dengan banyak daerah gitu ya. Sedangkan hadirnya media lokal, kebetulan saya juga ada pengalaman media lokal waktu di Makassar. Saya rasa penting sekali, cuma ya itu lagi kita juga butuh sumber daya manusia yang betul-betul harus serius sih. Serius betul-betul punya niat dan punya hati yang baik untuk daerah ini, terus punya semangat juga dalam meliput dan sebagainya. Terus terang saya juga dengan sekarang media TV One itu sudah ada online-nya juga, saya banyak terbantu. Jadi liputan-liputan yang begini Kak, secara audiovisualnya terbatas, saya tulis. Jadi ada masalah banyak di daerah yang saya bisa tulis sampai selesai. Kayak contohnya penanganan kasus yang mulai dari dilaporkan sampai akhirnya mediasi atau selesai, masih bisa saya tulis sampai selesai. Kalau di TV kan ya agak-agak tergantung. Kalau kerasa oleh Jakarta ini headline untuk nasional, oke. Tapi kalau tidak, Lalu ini pertanyaan terakhir ini. Pesan apa yang ingin pesan apa yang ingin disampaikan kepada perempuan muda yang ingin berkecimpung di dunia media dan jurnalistik? Waduh, kalau saya mulai dari sekarang misalnya masih muda masih umur SMP, SMA, karena saya tuh sudah ada pikiran jadi jurnalis tuh SMA lah, sudah ada bakat-bakat nulis, terus mau memberitakan tuh dari SMA. Ya kalau sudah ada pikiran begitu, asah diri gitu. Asah diri dalam artian mulai belajar tentang cara bergaul lah awalnya. Awalnya kita harus belajar bagaimana cara membangun hubungan orang lain, terus keterampilan yang penting. Jurnalis ini kan harus pintar menulis, harus bisa menulis. Jadi ya harus banyak baca juga. Terus riset itu dalam artian tadi itu harus kalau mau bagus nulisnya ya harus baca, jangan baca novel saja, baca berita juga. Terus kalau mau punya cita-cita mau jadi wartawan televisi, rajin nonton berita televisi. Karena kadang-kadang kalau kita sering rajin itu kayak tertanam sendiri di dalam kepala. Pada saat kita turun lapangan sendiri, secara otomatis itu sudah ada di kepala. Kita sudah diatur dengan ini sendirinya gitu ya. Luar biasa. Jadi kalau perempuan-perempuan yang mau ya jangan khawatir. Ini saya sudah 14 tahun sudah saya jadi wartawan. Di tahun depan bulan Juni tahun ini sudah 14 tahun. Ya pokoknya ada Nuvera selanjutnya. Amin. Semoga semoga. Bila pernah nanti ketemu saya di lapangan Kak, bisa ada teman. Ya karena memang betul tadi bahwa masyarakat Manggarai Barat itu selalu membutuhkan inspirator untuk siapa panutan mereka. Iya, amin. Semoga bisa jadi panutan. Layak jadi panutan. Oke, tak terasa di penghujung acara dan obrolannya cukup menarik. Ya mungkin di lain kesempatan kita akan kita buat podcast lagi. Amin. Semoga saya bisa kesini lagi wawancara lagi karena saya kaget lumayan luar biasa progres homestay-nya. Iya. Oke, dari perbincangan tadi kita belajar bahwa menjadi jurnalis perempuan tidak mudah, tetapi juga tidak susah. Iya. Maka dibutuh komitmen, integritas, dan kita selalu menjalankan sesuai dengan etika jurnalistik sehingga kita bisa sesuai dengan koridornya lah. Iya benar. Miring sedikit oleng. Dan saya punya cindramata. Waduh, ya Kak. Dikasih cindramata lagi. Lukisan. Ini dari kayaknya kalau dari lontar pasti selalu lukisan. Aduh, iya, saya tidak bawa apa-apa. Ini saya berterima kasih sekali karena itu tadi sudah berbagi pemikiran di sini. Iya, saya taruh di ruang tamu. Ini nanti bisa di-capture fotonya tuh. Kirim di saya tuh. Aduh, sukanya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Berat ini lukisan semi realis sih. Iya, semi realis. Aduh, terima kasih banyak. Saya taruh di apa nanti? Ada nama kah? Ada nama di. Oh ini. Iya, ada nama di situ. Terima kasih. Dapat hadiah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah, maju terus Lontar Galeri. Iya, terima kasih.